Besok kalau tidak salah tanggal wallahu alam dulu. Tanggal 10 bulan Muharram yang biasa disebut dengan hari Ashura. Nah, sini ulun hendak membacakan tentang keutamaan hari Ashura. Nah, Allah alam dengan situlah. Nah, jadi hari Ashura tanggal 10 bulan Muharram itu hari Ashura namanya. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW ini disunatakan berpuasa besok hari, puasa sunat. Kenapa niatnya Jan? Nah, berniat malam ini. Dalam hati saja aku puasa besok hari Ashura, sunatkan Allah Ta'ala. Nah, jadi disebutkan dalam hadis. Jadi Rasulullah SAW itu ketika Sidin datang ke Madinah, kan Sidin hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu Sidin di Madinah itu memperdapati bubuhan orang Yahudi. Ada orang Yahudi di Madinah tuh, banyak orang Yahudi. Orang Yahudi ini puasaannya, puasanya ada Islamnya, ada Islam. Ada Islamnya apa? Karena ia kadang mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Tapi ia mengakui nabinya Nabi Musa, Nabi Isa. Bertuhankan Allah Ta'ala juga. Cuman kafirnya tuh apa? Kafir karena kada beriman dengan Nabi Muhammad. Tapi ia beribadah jauh Yahudi ini puasaan ya. Jadi ujar Rasulullah batakon, wahai orang-orang Yahudi, puasa apa yang buah nyawa gawe ini puasa apa? Ujar buah Yahudi, ini hari yang besar, hari yang agung. Kami berpuasa, kenapa? Karena hari ini hari yang sangat bersejarah bagi kami, ujar buah Yahudi Bani Israel. Karena hari ini tanggal 10 Muharram, hari Ashura, itu peristiwa diselamatkan Nabi kami Nabi Musa daripada kepungan Fir'aun. Di zaman Bahari Nabi Musa ini dikepung Fir'aun sampai ke Laut Merah. Lalu dengan perintah Allah lalu dipukul tongkat Nabi Musa ke laut, bebelah laut kan bersisi kayunya nih. Lalu diperintah Tuhan Nabi Musa beserta kaumnya pengikutnya untuk menyeberangi laut. Soalnya si Fir'aun ini membuat dia nyeberang. Nabi Musa sampai sudah dengan pengikutnya ke seberang sana, disuruh Tuhan air laut dibakantuk. Si Fir'aun dengan tentaranya masih di laut nih, pas Fir'aunnya mati lamas. Mati lamas Fir'aunnya. Padahal mengaku Tuhan mati lamas. Ada perlu membunuh Fir'aun dengan nuklir, dengan rudal, cukup dengan benda yang lembut yaitu air. Lamas Fir'aun mati. Tapi Fir'aun tuh bukan makaramat lah. Walaupun jasadnya masih utuh. Jadi Tuhan mengutuhkan jasadnya adalah di museum di Mesir kan, itu jasad Fir'aun supaya menjadi pelajaran. Nah kayak ini orang ngaku Tuhan bahari mati juga orangnya artinya. Nah jadi itu kejadiannya tanggal 10 bulan Muharram hari Ashura. Maka puasalah Nabi Musa jarbuan Bani Israel puasa Nabi Musa ajar karena bersyukur karena diselamatkan daripada kepungan Fir'aun. Kami pun kata Bani Israel puasaan juga, puasa juga. Nah, kenapa ujar Nabi, ujar Rasulullah, kalau begitu kami yang lebih berhak dan lebih utama menyukuri dengan apa Nabi Musa, dengan keselamatan Nabi Musa. Kami orang Islam lebih berhak menyukuri. Nah, lalu Rasulullah puasa Sidin. Dan Sidin menyuruh sahabat-sahabat di Sidin untuk puasa di hari Ashura. Nah, jadi Rasulullah menggawi, sahabat Sidin menggawi juga. Disebutkan dalam riwayat, Rasulullah ditanya tentang puasa hari Ashura. Maksudnya itu, kenapa fadilatnya? Ujar Rasulullah, puasa hari Ashura itu satu hari aja nih. Ya Rasul itu menghapus dosa setahunan yang dulu. Tahun ini ke tahun berapa nih? Tahun 1445 Hijriah lah. Nah, 1444 Hijriah tahun lalu bila kita mengerjakan puasa besok nah. Makanya setahun sekali baik. Sayangnya lamun kada digawi setahun sekali.
amun umur kita ada juga ketemu kita hari Asyura yang ada, amun kita mati kada sempat lagi kita di tahun yang akan datang menemui. Jadi 60 masih ada umur nih. Besok mun kawa puasa. Walaupun pian sambil begawi. Atau misalnya begawi yo ya mun kawa pakai dulu demi mendapatkan fadilatnya nih. Apa dosa diampuni setahunan yang lalu. Malaran pian dosa diampuni setahunan yang lalu. Apalagi kita dalam akhir-akhir ini punya koler istighfar. Istighfar kok koler. Tapi ujar Rasulullah, sumut tasi'a wal 'ashra wa la tushabbihu bil yahudi. Sunatnya puasanya di hari Tasu'a Bang ya tadi. Tanggal 9 tadi. Hari ini tadi. Itu hari Tasu'a namanya. Sunatnya gitu Bang. Puasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Hari Tasu'a dan hari Asyura. Wa la tushabbihu bil yahud, supaya jangan sama orang Yahudi. Orang Yahudi sehari aja puasanya tanggal 10 Muharram. Nabi kita ini sirin anti benar. Ada hakun benar sama lawan ibadah Yahudi supaya ada sama. Nah, lalu si puasa disunatkan di hari sebelumnya, yaitu tanggal 9, namanya hari Tasu'a. Ya tadi. Nang hari ini tadi, siang tadi itu namanya hari Tasu'a. Nah, tapi tadi aku kan diingat juga kada dimadahkan ya. Iya kada apa-apa iya Bang lah. Mun tahu esok puasa. Nah, amun tadi tuh kada puasa, mungkin karena uzur kah, karena kada tahu kah, hanya jauh tahu jar pada esok Asyura atau Tasu'a kada puasa tadi, bisa diganti dengan esoknya. Kan hari ini tanggal hari apa tadi? Hari Kamis. Hari Kamis lah, itu hari Tasu'a namanya. Nah, esok tanggal 10 hari Asyura namanya. Nah, amun kita tadi kada ingat puasa, bisa tanggal 11 itu kita puasa supaya mengganding dengan tanggal 10 ini. Supaya kita kada sama orang Yahudi. Nang bagusnya 3 hari, Bang. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Atau misalnya 2 hari aja hendak tanggal 9, tanggal 10. Tapi karena tadi itu kada ingat puasa, jadi tanggal 9 kada puasa tanggal 10, tanggal 11. Kan sama juga orang Yahudi kan, supaya kan orang Yahudi sehari aja. Jadi supaya kada sama orang Yahudi, besok hari Jumat dan hari Sabtu puasa. Nah, hari Sabtu itu apa niatnya puasa aja? Berniat malamnya saya puasa, besok hari bulan Muharram gitu ya. Sunatkan Allah Ta'ala. Adapun esok malamnya kita berniat saya puasa, besok hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram. Sunatkan Allah Ta'ala. Nah, jadi apa fadilatnya itu diampuni dosa setahun yang lalu. Kemudian ada kisah telah bermimpi oleh seorang ulama-ulama yang dahulu, disebut dengan kitab. Bukan. Iya, kayak ini. Orang tuh goreng tamimpi, tatamu ulama-ulama nang dahulu nang sudah meninggal. Lalu ditanya daripada keadaannya, artinya wahai tuan guru, wahai ulama, keadaan bian kayak apa dalam kubur. Lalu Sidin menjawab, Allah Ta'ala mengampuni dosaku dengan sebab aku puasa di hari Asyura. Berapa Tuhan mengampuni dosa? Itu selama 60 tahun. Wah, udah pulang. Tapi ini mimpi Bang lah dan hadis. Jadi nang si arwah tuh berkisah dalam mimpi, aku diampuni dosa-dosaku selama 60 tahun gara-gara aku merayakan puasa Asyura. Kalau dalam kitab tadi kan setahun yang lalu aja, dalam hadis tadi setahun yang lalu. Ini kisah mimpi orang saleh. Kemudian berkata Imam Yafi'i dan Imam Nashiri dalam kitab Sidin, sebutkan termasuk keajaiban yang telah datang riwayat tentang keutamaan hari Asyura, bahwasanya binatang yang merayap, binatang-binatang liar itu puasaan juga. Jadi dalam kitab disebutkan. Nah, kemudian dikisahkan daripada Fatah bin Syukhruf, nama seseorang. Sidin hendak membuktikan bujurkah
buahan binatang-binatang ini di hari Asyura puasa juga. Jadi Cisiden aku coba, aku hambur roti di atas tumpukan. Nah, di situ ada buahan samut. Nah, ada roti nih. Aku hambur di buahan samut situ. Sekalinya apa yang terjadi? itu ketika hari Asyura, sekalinya buahan samut itu kan makan roti. Tapi kalau di hari-hari lain makan, berarti apa ya? Berarti samut itu puasa juga nya. Di hari Asyura, nah, jangan kalah kita on samut. Oke. Bagus puasa besok hari. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Sidin berkata, barang siapa puasa di hari Asyura, ini perkataan sahabat lah, seakan-akan pahala puasa setahunan. Itu Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, meriwayatkan puasa kita di hari Asyura itu sama pahalanya kita puasa setahunan, Bu. Larang biar dapat pahala puasa setahunan. Maka kita kan ada puasa setahunan, Pol. Biasa bulan kan bisa pecah. Nah, jadi Nabi Muhammad ini luar biasa pahalanya. Dan siapa bersedekah di hari Asyura seperti bersedekah setahunan. Biar misalnya apalagi nang suami nang si anak istri nih. Di hari Asyura itu kan dianjurkan memberi itu dibanyaki. Contoh misalnya beri ini misalnya hari-hari 100.000 beri 1 juta. Itu sebenarnya mendatangkan rezeki yang melimpah bagi suami. Terutama dulu kepada anak istri. Jadi kita bersedekah itu kepada keluarga yang utama, hanya kepada orang lain. Nah, jadi bersedekah di hari Asyura itu sama pahalanya bersedekah setahunan. Pian awak bersedekah setahunan misalnya setahun non-stop nah 100.000 sehari, 100.000 sehari sampai setahun berapa yuk? Rasanya bisa kada sanggup gitu duitnya kada ada juga misalnya cuman pahalanya bisa kalau kita dapat ketika kita bersedekah di hari Asyura maka dicatat pahala seperti bersedekah setahunan 12 bulan setahun untuk non-stop. Nah itulah kehebatan umat Nabi Muhammad, beramal sedikit pahalanya banyak. Nah ada sini riwayat siapa yang meluaskan pemberian kepada keluarganya, artinya tak banyak memberi hari itu. Di hari Asyura itu tak banyak memberi daripada di hari lain. Insya Allah meluaskan rezeki kepada orang yang memberi itu atau suami yang memberi itu, diluaskan rezekinya setahunan. Nah, sehingga hendak diluaskan rezekinya, maksudnya diluaskan dimudahkan rezekinya setahunan, maka hendaklah di hari Asyura itu dia memberikan tak banyak daripada hari-hari yang lain kepada keluarganya. Kemudian di kitab nang sebutingnya, nih namanya kitab Tanbihul Ghafirin. Ini dahsyat benar pahala puasanya nih. Nah lah, ujar Rasulullah bersabda, ini langsung terjemahnya aja lah. Barang siapa puasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, niscaya Allah berikan kepada orang yang puasa itu pahala seperti pahala 10.000 malaikat. Coba lah, malaikat itu 10.000. Mulainya diciptakan sampai hari kiamat umurnya tuh malaikat tuh panjang. Jadi mulainya diciptakan sampai hari kiamat beribadah terusnya. Tiap detik, tiap menit beribadah, kada pernah maksiat. Berarti malaikat tuh banyak banget mengoleksi pahala 10.000 pulang malaikatnya. Kayak apa ya pahalanya tuh? Wah benar-benar kenal lebih kenal daripada dunia alam semesta nih kok. Itu diberikan pahala ng 10.000 malaikat beribadah dah kepada orang yang puasa di hari Asyura. Ini hadis Nabi lah. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Hingga situ ya kah? Ada lagi tambahannya. Barang siapa puasa di hari Asyura diberikan kepadanya pahala seperti pahala 10.000 orang yang berhaji, 10.000 orang berumrah. 10.000 tuh orang berhaji, 10.000 orang berumrah. Lalu umrahnya, hajinya mabrur orang keduanya. Ayo pahalanya banyaknya. Satu orangnya lah dalam hadis Nabi itu pian tah tolak haji dapat haji yang mabrur itu laisa lahu jaza illal jannah. Kadada balasannya itu nang pantas ke surga. Itu baru satu orang. Ini 10.000 orang berhaji, 10.000 orang berumrah, haji dan umrahnya mabrur barataan, pahalanya itu banyak benar toh. Itu bisa didapatkan pahala besar itu oleh orang yang puasa
di hari Asyura. Ingat situ jakah? Nah, dari namanya diberikan pahalanya juga seperti pahala 10.000 orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu dijamin surga. Ini 10.000 orang mati syahid, banyak benar pahalanya. Itu diberikan juga kepada orang yang puasa di hari Asyura. Siapa yang menyapu dengan tangannya atas kepala anak yatim. Banyak kan biasanya orang betul menyantuni anak yatim kah di hari Asyura. Nah, jadi misalnya ada anak yatim di sekitar kita, yatim nih kayaknya. Orang nang meninggal abah, inya belum balik itu yatim. Munpian yatim juga lah. sudah balik itu kan ada yatim lagi. Orang nang meninggal kuitan laki, dan inya nih belum balik itu yatim. Amun kita sudah balik, itu kan yatim lagi. Jangan anak yatim tuh belum balik, abahnya meninggal yatim. Tapi kalau ayam lah, bila mamanya mati, itu yatim ayam lah. Karena anak ayam itu siapa diiringinya biasanya? Tulang punggung keluarganya siapa? Mamanya lah. Mamanya. Abahnya belaki, babini ke situ mari poligami ada lagi sahnya. Mama biasanya ayam tuh ngikuti mamanya. Nah, ya Allah, bila mamanya mati itu yatim ayam lah. Tapi kalau kita manusia nih, bila abah kita mati, meninggal, kita belum balik, itu yatim. Nah, di hari Asyura, misalnya ada yatim, kita pusut kepalanya. Tapi jangan sekadar memusut, jalan beri duit maksudnya. Misalnya, kisah kasih sayang nih, memusut kepala anak yatim, batu beri duit, barang 5.000 kan. Nah, di hari Asyura, maka Allah angkat derajat kita nang memusut itu sebilang rambut anak yatim itu, satu rambut 1 derajat. Rambutnya banyak, mun yatimnya panggundul jar. Nah, Allah alam gundul lah. Nang berambut nah pusat misalnya. Nah, marasnya ikam tong ditinggalkan sampai ikam meninggal, dipusut kepala anak yatim. Nah, jadi sebilang rambut itu, misalnya sehelai rambut nih 1 derajat. Kita dapat isi Allah derajat itu pangkat tetal. Misalnya banyak nang kita pusut nih, berarti pusut benar. Banyak benar nang tercapai helaian rambut tuh. Sebilang itulah derajat kita ditinggikan di sisi Allah. Diberi aja duit, dipusut wara, diberi duit atau diberi makan enggak? Nah, kayak itu. Siapa ijazah Rasulullah yang membukakan puasa, maksudnya membuka puasa ini karena membatalkan adalah orang hendak membuka puasa, lalu kita menyediakan menu buka puasa bagi orang yang puasa di hari Asyura. Contoh misalnya, kawan, puasa kah kawan? Puasa. Insya Allah amun sampai beduk puasa. Ke rumah, atau ke warongan gitu nah. Kita buka puasa di warungnya, nah aku bayarinya, nah kita. Itu pahalanya kayak apa? Seakan-akan dia memberi makan, membukakan puasa seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seperti pahala mengenyangkan parut-parut mereka itu. Si kau ngajak kawan nih, atau misalnya kadang mesti juga bang mau undang kawan, kita tahu tentang kita puasa, puasa bang nih, kuat tadi napa, wong Solo misalnya. Nah, Assalamualaikum. Nah, kesan buka puasa pian. Nah, itu pahalanya seperti kita membukakan puasa seluruh umat Nabi Muhammad. Seluruh umat Nabi Muhammad itu mulai zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Nah, bukan zaman sekarang aja tuh. Itu pahala membukakan puasa. Cuman kalau bola bubur Asyura tuh ya nang bagusnya tuh basar bang. Jadi pas kan kesan buka puasa orang ini mulai bisukan sawat besi, sawat dingin. Amun dimakan mah itu pulang pada puasa lah. Nah kecuali kita bola bubur Asyura nang tanggal 11. Tapi gitu kan lain bubur Asyura lagi karena kan Asyura itu tanggal 10 Muharram. Tanggal 11 tuh iya ada apa juga leh. Walaupun kada hari Asyura, tapi ngarannya sih bubur Asyura. Bubur Asyura tuh kadang mestilah bubur nang macam-macam, biar bubur ayam sama juga.
Ini harus nang 40 kah, 50 kah, bahannya macam-macam sampai kayu jabuk kayu ya. Nah itu kadang-kadang itulah. Nggak siapa makan kayu jabuk dibuati. Nang mungkin aja dimakan, jangan mustahil dimakan. Nah bagus saja Bu Asyura, cuman memasaknya jangan terlalu song-song. Ya para orang buka puasa nyaman. Kayak itu. Nah jadi esok hari Asyura bagus benar kan puasa di hari itu. Ya Allah memberi anak yatim barang 1.000-2.000 atau membukakan orang puasa barang memberi sebuting apa aja kah, sebuting roti aja kah, memesan orang buka puasa bukan apa pahalanya. Jadi hari Asyura ini hari bersejarah lah. Lalu jadi sahabat nih bertakun, wahai Rasulullah, sungguh Allah Ta'ala mau utamakan benar hari Asyura atas seluruh hari-hari. Inggih ya Rasulullah, karena Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi di hari Asyura, menciptakan gunung di hari Asyura, menciptakan laut, menciptakan lauhul mahfuz, menciptakan kalam di hari Asyura, menciptakan Nabi Adam di hari Asyura, menciptakan Siti Hawa di hari Asyura, menciptakan surga dan memasukkan Nabi Adam ke dalam surga di hari Asyura, dan dilahirkan Nabi Ibrahim di hari Asyura, dan Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim daripada dibakar api di hari Asyura, dan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail di hari Asyura. Kemudian ditebuslah Nabi Ismail itu supaya kada disembelih dengan kambing kibas, ditebus itu di hari Asyura, dan ditenggelamkan Firaun di Laut Merah di hari Asyura, diselamatkan Nabi Musa itu di hari Asyura, dan Nabi Ayub pun sidin ampih dapat ujian di hari Asyura. Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam di hari Asyura. Allah Ta'ala mengampuni kesalahan Nabi Daud di hari Asyura, dan Allah Ta'ala kembalikan kerajaan Nabi Sulaiman di hari Asyura, karena Nabi Sulaiman pernah sidin kehilangan kerajaan sidin karena cincin sidin diambil orang lah. Jadi cincin itu mengendalikan kerajaan sidin. Kalau cincin sudah dapat, kawai sidin melompat kuasa itu di hari Asyura Nabi Sulaiman. Dilahirkan Nabi Isa di hari Asyura. Diangkat Nabi Idris ke langit di hari Asyura. Nabi Isa diangkat ke langit di hari Asyura. Dan diciptakan nur Nabi Muhammad SAW juga di hari Asyura. Dan riwayat mengatakan nanti terjadi hari kiamat di hari Asyura. Ujar menurut pendapat sebagian. Walaupun ini ada sepakat. Kiamat di hari Asyura, maksudnya tanggal 10 Muharram. Cuman tahunnya kada tahu. Apabila kiamat kada tahu tahunnya. Nah, jadi banyak benar sejarah yang terjadi di hari Asyura. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita kau mengamalkan ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan kita kawal puasa di hari Asyura besok hari. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره في جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين